Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Hard Device bersama saya Michael Nikolaus. Kali ini saya akan membahaskan mengenai topik materi mengenai basket melalui tahap awal. Nah, untuk yang mungkin beberapa hal yang penting diketahui ya. Pertama itu lebar dan panjang lapangan basket sendiri. Lapangan basket pada umumnya itu memiliki panjang sekitar 28 hingga 28,56 meter. 28,56 ini berdasarkan standar dari FIBA-nya sendiri. Dan untuk lebarnya itu sekitar 15 meter. Atau kalau di FIBA dan radius busurnya sekitar 1,25 meter. Untuk tinggi ringnya itu biasanya ditetapkan untuk 3,05 meter. Itu adalah standar untuk permainan di FIBA-nya. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi kalau kalian tidak bermain di FIBA. Namun pembahasan kali ini karena cukup untuk mengenal basket dari dasarnya, kita juga akan fokus di bagian-bagian yang penting juga. Nah, sebelum masuk ke bagian yang penting, kalian harus tahu bahwa di basket itu banyak sekali hal-hal yang bisa kalian kuasai. Nah, baik dari fisiknya ataupun kestabilan mental kalian. Nah, kenapa balik lagi kita fokus ke fisik? Karena setiap manusia memiliki ketahanan tubuh ataupun ketinggian yang berbeda. Dan semakin tinggi orangnya biasanya akan semakin diuntungkan untuk bermain basket. Nah, kita bakal bahas mengenai posisi di basket nih. Pertama, kita ada 5 posisi di basket. Ini adalah posisi-posisi yang bakal kalian temui nantinya. Yang pertama itu ada point guard, yang kedua ada shooting guard, ketiga ada small forward, keempat ada power forward, dan kelima ada center. Nah, biasanya guard ini bermain di belakang dan forward itu bermain di depan. Center bermain di tengah. Kenapa? Karena komposisinya memiliki instrumen atau pola ritme yang berbeda. Contoh paling gampangnya gini. Untuk point guard biasanya dia fokus dalam mempassing ataupun mengatur jalannya permainan, baik langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, untuk shooting guard biasanya dia berdiri atau lari itu di sekitar jarak 3 point, dimana fokusnya adalah mencetak bola dari luar ketika pertahanan di dalam sangat ketat. Lalu untuk pemain 3 biasanya dia bisa melakukan banyak aksi, baik shooting atau mungkin layup dengan mudah, dan kecepatannya biasanya memiliki akurasi yang tinggi. Dia menguasai berbagai bidang, namun tidak benar-benar ahli di bidang tersebut. Lalu yang keempat ada power forward, biasanya dia juga membantu center dalam menjaga bola, namun memiliki tingkat fungsionalitas untuk menyerang lebih tinggi dibanding center seharusnya. Karena untuk sekarang ini biasanya agak difokuskan untuk lebih kuat. Lalu untuk yang kelima biasanya itu, atau lebih tepatnya posisi center, biasanya memiliki postur yang sangat tinggi untuk bisa menggapai atau merebound bola di saat bola tidak masuk, baik ofensif maupun defensif. Nah, ketika kita sudah membahas mengenai 5 posisi tersebut, tentunya masih ada hal-hal yang perlu diketahui, baik yang mungkin kalian sering dengar sekali. Biasanya keterampilan orang ditambah dengan belakangan R itu adalah seseorang yang dimaksud. Contohnya keterampilan shoot. Biasanya orang yang memiliki keterampilan shoot akan dibilang shooter. Nah, kalian akan lebih mudah memahami shooter dibandingkan
seorang uh, pointer. Karena apa? Kalau pointer itu dia udah pasti memasukkan sesuatu dan mencetak poin. Sedangkan untuk shooter itu fokus kepada 3 point yang kalian bakal sangat waspada ketika terdapat atau mendapatkan efeknya sendiri atau efeknya ya. Nah, untuk pointer itu bisa disejajarkan dengan ace, karena ace itu adalah sesuatu orang yang menggendong tim. Tapi berbeda halnya dengan kapten, karena kapten sendiri itu adalah seseorang yang memimpin timnya. Ketika ace bertemu ace itu biasanya akan terjadi peraduan skill yang sangat tinggi yang memungkinkan merubah sesuatu strategi yang dari awal tidak sejalan. Contoh, mungkin kalian dari awal menggunakan strategi 2-3 atau 3-2 zone di saat permainan, itu bisa berubah menjadi man to man, dalam artian man to man-nya dibersamakan dengan box one, atau istilahnya 4 orang menjaga 4 orang lainnya sedangkan yang satu diajak duel, seperti istilahnya one on one tapi di dalam permainan 5 orang. Nah, ketika kalian bermain, otomatis kalian akan menyadari ace itu yang seperti apa. Lalu ada posisi yang disebut dengan rebounder atau orang yang sering melakukan rebound. Biasanya rebounder ini akan mengaitkan terhadap center terkuat yang ada, karena center bertugas untuk merebound, dan otomatis rebounder ini adalah orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mendapatkan rebound terbanyak. Lalu juga ada passer. Passer itu adalah orang yang selalu banyak memberikan passing dalam permainan atau memberikan assist. Lalu ada dunker yang selalu melakukan dunk untuk mencetak poin. Dunk adalah teknik di mana kalian melompat dan menyentuh ring bersamaan dengan memasukkan bola dan memiliki poin 2. Namun dalam tanda kutip, dunk ini itu termasuk adalah salah satu pencetak atau skill mencetak poin yang sangat baik dalam kondisi emosional. Lalu setelah mengetahui berbagai posisi yang ada, kalian juga harus mengambil tindakan-tindakan yang penting ketika dalam pertandingan. Seperti ketika kalian sudah mengetahui shooter lawan, kalian tidak mungkin untuk menjaga di dalam, melainkan harus menjaga di luar. Atau mungkin mengikuti 3 pointernya sendiri, karena 3 pointer memiliki selisih 1 terhadap pencetak poin 2, dan itu akan mengganggu kalian di waktu-waktu yang penting. Apalagi di kondisi kritis ataupun kondisi yang memang kalian harus bertarung di menit-menit terakhir. Dan jangan salah bahwa setiap posisi yang memiliki skill itu kalian harus benar-benar perhatikan, karena mau dia cuma fungsinya passer doang, passer kan gak nyetak poin dan sebagainya, tapi itu akan memengaruhi alur dari pertandingannya. Dari kapten, shooter, ace, rebounder, passer, ataupun dunker, dia akan berpengaruh terhadap jalur pertandingan. Ini adalah posisi yang didapatkan seseorang ketika sesuai dengan skillnya. Lalu kita akan fokus terhadap kemampuan awal. Nah, kalian bisa melihat dari sini banyak banget pose-pose yang dimana pose tersebut adalah pose-pose gerakan yang akan sering dipakai di basket. Baik, yang pertama itu bisa disebut windmill dunk. Yang kedua bisa juga disebut dunk. Gambar 1, 2, 3 bagian atas itu adalah kondisi untuk ngedunk. Untuk 4 itu bisa lay up, kelima itu menjaga jarak, dimana di kondisi ini kalian akan berusaha untuk drive. Drive itu adalah kondisi untuk melewati lawan. Keenam adalah poster shoot yang menuju sampai nomor 7. 6-7 adalah poster shoot, dilanjutkan dengan nomor 10-9. Kalian bisa lihat di situ adalah bentuk-bentuk gerakan shoot. Lalu untuk
11, 12, 13, 14, 15. Urutannya bisa dilihat dari paling kiri ke kanan ya. Untuk poster paling bawah itu semua adalah posisi dribble. Ada between the league, lalu ada crossover dan sebagainya. Hal ini bisa membantu kalian untuk mencetak skor lebih mudah atau melewati lawan. Dikarenakan setiap gerakan-gerakan memiliki fungsi yang tersembunyi. Untuk versi lengkapnya sendiri kalian bisa cek di website alami.com ataupun alami. Kalian juga bisa mencari gambar-gambar tersendiri, baik postur ataupun skill yang kalian ingin latih, baik layup, karena layup sendiri memiliki berbagai variasi ya, baik reverse layup, layup biasa, atau mungkin gampangnya itu layup unik atau unique layup yang orang lain nggak punya dari kalian, bisa hook, bisa scoop dan sebagainya. Kalian juga bisa ngecek ukuran lapangan basket sendiri berdasarkan standar FIBA dan sebagainya. Di Google ada, ataupun kalian harus mencari melalui cara kalian sendiri juga nggak apa-apa. Cuman menurut saya bisa kalian cari di internet ya, karena nggak perlu untuk datang langsung gitu ya. Nah, setelah kalian sudah menemukan, tahu gitu beberapa hal mengenai basket sendiri, baik panjang lebar lapangan basket, diameter lingkaran tengahnya, jarak lemparan bebasnya atau jarak free throw dan sebagainya, itu akan mempermudah kalian untuk tahu kesempatan kalian di saat pertandingan nantinya. Karena di saat pertandingan, bahkan di waktu-waktu detik terakhir, jangan pernah lengah, baik itu 5 detik, 4 detik, 3 detik. Karena apa? Kalau misalnya offense itu memiliki gerakan yang tidak terduga. Saya istilahkan pada gambar seperti ini. Offense itu mau kalian lemparnya bagaimanapun, atau mungkin gerakan-gerakan yang tak terduga pun masih bisa masuk bolanya. Sedangkan untuk defense, kalian harus benar-benar menjaga orangnya. Tekniknya juga ada, baik block maupun defense untuk menghalangkan pandangan dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau offense itu bisa ngasal, sedangkan defense itu tidak bisa. Meskipun kalian penting dalam menyetak, tapi tidak kalah penting juga untuk mendefense. Karena skala jarak akan semakin tinggi jika tidak bisa atau tidak menggunakan kemampuan defense tersendiri. Contohnya pada gambar seperti ini, yaitu zone 23. Nah, di zone 23 ini sangat terlihat bahwa bagian 3 di depan itu sangat menjaga, sedangkan untuk 2 itu akan bergerak sesuai dengan pergerakan bola di awal. Biasanya bola dipegang untuk player 1 dan akan dipasing. Nah, 3 dan 2 itu selalu memberikan defense yang sangat ketat untuk orang di luar. Sedangkan untuk 4 dan 5 untuk bersiap-siap akan serangan berikutnya. Nah, lalu kita akan membahas mengenai teknik-teknik yang sebelum kita telah sebutkan, yaitu salah satunya layup. Lalu ada shoot, lalu ada dunk, rebound dan pass,
Lalu dribbling dengan gerakan yang tidak beraturan baik drive between the leg dan sebagainya. Nah, juga banyak banget gerakan-gerakan yang bisa kalian lihat seperti layup seperti ini. Dan nah, ini salah satu bentuk irregular move ataupun irregular shooting. Nah, mungkin kelihatannya seperti keberuntungan. Nah, ini adalah bukti bahwa ofensif tidak seperti gerakan awalnya ataupun irregular itu masih bisa memungkinkan untuk masuk, sedangkan untuk defense kalian harus jaga dengan benar-benar. Begitu. Nah, sekian untuk pembahasan di channel kali ini. Nah, kalian bisa ngertilah sedikit demi sedikit mengenai apa itu basket atau permainan keranjang, lapangan basket dan posisinya. Kalian juga bisa lihat teknik-tekniknya, mungkin bisa bikin kalian terpacu adrenalinnya atau ingin bermain seperti mereka, pemain-pemain profesional, baik atlet dan sebagainya. Jangan lupa tetap semangat dan jangan menyerah, meskipun tinggi kalian juga mungkin ada yang ngerasa lebih pendek dan ataupun merasa kurang di berbagai hal. Tetap semangat ya guys, jangan pernah menyerah, karena kalau kalian gak menyerah akan selalu ada peluang. Sekian dari pembicaraan hari ini. So thank you for watching and see you next time. Dan jika berkenan, boleh tolong subscribe ataupun memberikan like di video kali ini, ataupun memberikan komen jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.